Ya. Bang, saya konfirmasi dulu Bang. Anda Muslim? Muslim bang. Muslim. Bagaimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Enggak, saya cuma pengen bilang kenapa Anda diajak debat offline sama Kohdonitan enggak mau, itu gimana? Kenapa saya tidak mau diajak debat offline sama Kohdon? Benarkah Edis takut debat offline? Atau ada fakta yang disembunyikan? Saudara-saudara, baik dari kalangan Kristen maupun Muslim yang mungkin penasaran, bahkan mungkin curiga, kali ini kita akan membongkar satu asumsi yang sedang ramai dibicarakan. Apakah benar Edis, apologet Kristen, menolak debat offline dengan Dondi Tan karena takut? Atau, apakah ini cuma narasi sepihak yang tidak pernah mau mendengarkan penjelasan dari Edis sendiri? Kenapa Edis gak berani ketemu langsung? Kalau berani, debat dong offline. Ini bukti Kristen menghindar. Tapi, bagaimana kalau saya katakan, semua asumsi ini dibangun di atas misinformasi? Edis bukan tidak mau, tapi ada alasan penting yang sebenarnya bisa dimengerti, kalau saja orang mau mendengarkan dengan jujur. Dan hari ini, Anda akan mendengar sendiri alasannya. Tidak dari opini, bukan dari gosip di kolom komentar, tapi langsung dari sumbernya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti, saya akan tunjukkan mengapa justru sebagian Muslim yang menyerang Edis sebenarnya sedang menghindari kejujuran intelektual. Kalau Anda mencari kebenaran, bukan sensasi, video ini untuk Anda. Mari kita dengarkan. Pertama, saya tidak pernah mengatakan saya tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari rekam jejak orang Islam ketika mereka diajak debat offline. Ternyata yang keluar kata-katanya halal darahmu. Bagaimana kita mau debat kalau yang keluar darahmu halal? Lalu yang kedua, bukankah Donditan ketika dia berdebat, ketika dia berdiskusi lah, gak usah bilang berdebat, toh juga disiarkan di media sosial, apa bedanya? Toh kan kita itu cuma mau melihat ada argumen Anda dan argumen saya. Justru kalau online, nih misalnya ini ada 23.900 orang. Bayangin, kalau Anda kumpulkan 24.000 orang ini, bukankah itu akan memakan banyak biaya? Nyewa tempatnya, izinnya, belum nanti pengawalan kepolisiannya, belum nanti rendangnya, gulenya, kursi-kursinya, berapa banyak biaya yang kita habiskan. Kalau seperti ini Anda tinggal buka saja HP udah beres. Bilang saja Donditan takut. Sekarang pertanyaan balik saya, kenapa Donditan takut debat online sama saya? Jawab. Kan Menseret. Ayo, kenapa Dondi takut debat online dengan saya? kan misalnya offline sama online kan beda. Ya beda, saya tahu beda. Dia ngajak offline, saya tidak pernah bilang saya takut. Sekarang saya tanya balik, kenapa kalau online dia takut? Kenapa nggak ada jawaban? Saya jawab saya berani debat offline. Tetapi pertanyaan balik saya, kenapa dia takut debat online? Like, yang tahu kan berarti dia, yang bisa jawab kan dia. Dia takut, udah ada videonya. Dia takut debat online sama saya. Udah sekarang gini saja nih, Bang M. Riyadi. Saya mau tanya nih. Selama Anda nonton saya, nonton Edis TV, pernah tidak Anda dapati saya ini memfitnah agama Islam atau memfitnah Muhammad? Pernah nggak? Kalau ada, kalau Anda bisa buktikan, saya lompat dari Monas. Coba. Sebutkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam.
Saya mengikuti Anda itu kan paling masih 1 minggu, jadi belum tahu. Belum tahu. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil Islam bisa menunjukkan fitnah saya. Makanya sampai sekarang mereka mau ke Mabes Polri bingung. Mabes Polri ngapain ya? Mau ngelaporin Edis TV bilang Muhammad minum kencing onta, bener. Mau ngelaporin Muhammad nyuruh perempuan dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, bener. Muhammad memang nyuruh menyusui begitu. Mau ngelaporin Muhammad kena sihir, Muhammad kena sihir. Mau bilang Muhammad menipu orang, melakukan tipu daya, bener juga Muhammad melakukan tipu daya. Mau bilang Muhammad seorang pendusta, bener juga Muhammad pendusta. Mau bilang Muhammad berdosa, bener semua. Ada semua dalilnya. Bagaimana mau dilaporkan? Coba pertanyaan saya. Kenapa umat ormas-ormas tidak datang ke Mabes Polri? Kenapa? Karena benar yang Anda katakan. Sungguh nekat yang. Coba bener nggak? Semua yang saya katakan itu ada fitnahnya nggak? Saya mau tanya satu, Bang. Ditanya kemana, lari kemana? Udah, sampaikan saja. Sampaikan pesan saya kepada Dondi. Dondi, kamu diajak debat online sama Edis TV. Mau di channel kamu boleh, di channel saya boleh. Kalau dia nggak berani naik ke sini, saya yang akan datang ke channel dia. Atur waktunya. Bisanya cuma monolog aja dia itu. Bisanya dia itu cuma ngomong sendiri. Enggak. Kalau offline kenapa nggak mau? Siapa bilang saya tidak mau? Kan Donditan udah bikin statement. Mana statement resminya, undangan resminya kepada saya? Ayo offline, di mana? Mau di mana? Mau di Singapura? Mau di mana? Debat offline. Jangan nanti debat offline ujung-ujungnya halo. Anda tahu yang inbox saya mengenai halal darah? Tahu? Halal darahmu tahu yang ngomong gitu sama saya? Coba dibalas aja di VT-nya Donditan itu. Jadi saya cuma mau sarankan begini. Umat Islam itu belum cukup mental, belum kuat mental untuk diskusi offline. Karena mereka kalau diskusi offline bisanya marah. Kalau dibahas agamanya itu marah. Ngamuk, penistaan agama itu. Udah, saya turunkan Anda. Anda ngerokok dulu aja sana. Nekat yang nyata Anda ini. Bagaimana Anda mau mengajak debat offline? Orang diajak debat offline yang keluar kata-katanya seperti itu. Nah. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Pian. Ya, Pian. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, Pian. Halo, nggak bisa nyalakan kamera, Bang. Nggak bisa nyalakan kamera. Bisa, Bang, bisa. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Itu sudah ada. Silahkan Anda terima. Gimana caranya? Diterima itu kan ada di layar Anda. Edis TV mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Anda simpan, Anda terima. Makasih Pak Agus Ibrahim. Gimana? Nggak bisa. Ya udah Bang, belajar nyalain kamera dulu. Makanya belajar nyalain kamera dulu. Kita kasih naik lagi ada Wahidin. Silakan Wahidin.
Nyalakan kamera Anda, Wahidin. Macet. Oh ya, sudah masuk. Ya Wahidin, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang, halo. Ya, saya dengar Bang. Nyalakan kamera Anda. Tuh sudah saya undang tuh. Ya, nanti lagi ya. Saya belum siap. Belum siap. Emang kapan orang Islam siap menghadapi Nedis TV? Sejak kapan ada orang Islam berani menghadapi Edis TV siap? Ya sudah, saya turunkan dulu. Persiapkan dulu. Panggil Ustadz dulu mendampingi Anda. Kita kasih naik ada Eka Azura Kanaya. Eka Azura Kanaya. Selamat malam Eka. Eka Azura. Ya Bang, masuk Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim Bang. Anda Muslim? Gimana? Halo Bang. Iya, Anda Islam. Islam Bang. Islam. Kalau Islam jangan gemeteran. Jangan gemeteran, jangan ketakutan, jangan kesurupan, nyalakan kamera. Ungkapkan nih, apa nyala. yang mau Anda utarakan. Udah nyala nih. Udah nyala dari Hong Kong. Bang, saya tahu orang Islam tuh diajarin Muhammad buat ngibul dalam 3 perkara. Tapi kamu jangan praktekkan itu di sini. Siapa yang ngibul? Ini kan udah masuk. Gimana sih saya? Siapa yang ngibul? Abang ngarang-ngarang aja ngibul. Kameramu belum nyala. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, bilang saya malu jadi orang Islam dilihat orang gitu. Udah. Baik. Malu? Saya tanya lagi, tadi kan Anda menutup kamera ini. Sekarang biar jelas nih. Anda seorang Muslim. Iya betul. Oke. Sudah Cerita, lama Bang. nonton Edis TV? Baru tadi. Barusan. Selama ini belum pernah. Ini baru perdana. Iya baru perdana. Baru perdana, walaupun bohong ya. Baik. Selama atau Anda mau bicara apa? Silakan. Apa mau Anda utarakan? Silakan. Mana mau diutarakan ini aja nggak ada judulnya. Nih judulnya diskusi Islam dan Kristen. Bang, ada Yaudah, kipas kah di diskusi. situ? Ada kipas? Iya kan lagi kipas. Matikan dulu Bang, karena bunyi terus itu anginnya itu. Ya udah Silakan. diskusi udahlah. Silakan. Apalagi? Anda mau bahas apa? Ya tentu bahas Islam lah. Ngapain bahas Kristen? Orang nggak ngerti bahas Kristen ngapain pula aku bahas Kristen? Islam. Anda seorang Iyalah. Muslim? 10 kali nanya goblok kali. Baik. Enggak, siapa tahu Anda pura-pura jadi Islam. Kok pura-pura jadi Islam? Oh banyak yang bisa seperti nerawang itu aja. ada. Kristen naik ke sini pura-pura jadi Islam ada. Untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Kalau saya nggak mau seperti itu. Islam. Baik, Islam. Kalau Anda memang benar-benar mau bahas agama Islam, gini, saya ini setiap hari berbicara tentang agama Islam, fakta-fakta tentang agama Islam. Ya kok nggak masuk Islam kok? Karena saya ketahui bahwa ajaran agama Islam aneh-aneh. Nah itu kan pendapatan kau aja. Oke, sekarang kutanya, jangan berat-berat sama orang Islam teman-teman. Kalau ada lalat masuk minumanmu, kau minum nggak? Ya kalau haus ya diminum lah, goblok kali. Walaupun ada lalat di dalamnya. Iya kenapa? Nah, kan? Apa Minum masalahnya? air bekas lalat. Sesuai dengan ajaran Muhammad nggak itu? Gimana? Tuh minum aku dulu, minum. Masuk lalat nih, minum aku. Menurut Muhammad, kalau ada lalat masuk minuman Anda, harus kau minum nggak itu? Harus diminum karena sayapnya harus dua-dua masuk. Nah, itu alasan saya tidak ngikutin Muhammad, tidak masuk Islam. Karena Muhammad Ya bagus ngajarin lah, yang ngapain kayak masuk begitu.
Ya udah bagus, nggak apa-apa kalau nggak masuk Islam. Sekarang kalau ada anakmu di situ, Nah, ya, kemudian Ngapain, lalat Mak? masuk ke susunya, masuk lalat hijau itu dari tainya si Udin, wing, begitu kan, masuk ke susu anakmu situ. Kau celupin nggak lalat itu, kau mandi-mandiin, terus kau kasih minum anakmu, betul? ngapain pula aku kasih itu? Nah, Goblok mendadak lagi. kalau nggak wah. Mendadak dia ini. Enggak, kalau lalat hijau. Kau bilang pula lalat. Kau bilang Tadi pula lalat kau hijau. Gua apa lalat bilang hijau? kalau ada Nggak ada lalat di- masuk nggak ada ke lalat hijau. minumanmu, kau celupin lalat karena aja. ada obatnya. Sekarang tiba-tiba kau nggak mau. Enggak. Kau bilang kan lalat hijau. Kau tambah-tambah hijau. Ya Lalat sudah, biasa itu. lalat lah, lalat. Oke, Lalat. ada lalat. Lalat Ya. hijau, lalat nggak? Nggak usah pakai hijau, lalat biasa aja. Yes. Nanti kau Lalat bilang lagi hijau bukan King Kong. lalat. Nanti kau bilang lalat King Kong lagi. Lalat hijau, lalat nggak? Iya lalat lah definisi lalat yang Lalat. mana? Nah, kalau Yang mana itu lalat? masuk lalat itu ke susu anakmu, ya kan? Kau kasih minum nggak anakmu dengan air lalat itu? Ya lalat apa ini? Lalat apa? Kalau lalat hijau ya enggak lah. Lalat hijau jorok. Dua kali. Nambah-nambah. Memang. Ya udah, lalat biasa. Lalat biasa masuk dia. Ku kasih. Kasih. Ya. Nah, itulah bedanya saya dengan Anda. Kalau Iya, Anda apa bedanya? orangnya jorok. Ada lalat pun di susu anakmu, kau kasih sama anakmu itu minum. Joroknya dari mana? Coba lah, kau tengok aja di apa. Sekarang. Kau tengok aja di kesehatan. Kau tengok aja di apanya, kesehatannya. Goblok kali kau. Baik. Ya karena memang kalian memang gak waras lagi, gimana? Kalau ada kencing onta, kencing onta, kau minum gak sesuai anjuran Muhammad? Nggak ada diminum, orang nggak ada onta di sini. Goblok kali. Ada itu di Ragunan. Kalau ada Aku orang Medan. saya bawa kepada Anda air kencing onta, Anda minum nggak sesuai ajaran Muhammad? Ajar Muhammad kayak mana rupanya? Coba aku terangkan dulu. Nih, biar ku kasih kau contoh-contohnya. Memang teman-teman, kita harus sabar teman-teman mengajari orang-orang Islam ini teman-teman ya. Karena mereka ini Iya, entah goblok kali. pura-pura Nggak nggak tahu tahu, ininya, nggak entah tahu pura atau baru asbabnya. tahu ya. Asbabnya nggak Kasih tahu. tunjuk. Kenapa dikasih diminum air kencing unta? Tentu kan ada asbabnya, ada peristiwa. Iya. Kalau kau Goblok juga nih. sakit sesuai ajaran Muhammad, kau minum air kencing onta. Itu Iya, kalau ajaran posisinya di Muhammad. mana? Kalau orang sakit, posisinya dari pas mana kau kapan? sakit ke rumah sakit minum obat kafir? Pas kapan kau? Posisinya pas kapan? Itu pas kapan? Pas tahun berapa? Tahun 1400 Hijriah. Jadi nggak Tahun relevan berapa lagi. sekarang? Jadi kau udah nggak relevan lagi ajaran Muhammad ini. Gimana? Udah nggak relevan maksudmu? Ya dilihat konteksnya lah. Goblok Baik kali nih. kau. Coba ini tahun berapa ini? Kutanya lo. Ini tahun berapa? Ya nggak tahu lah. Kau yang tahu kok. Coba kau lihat dulu nih. Mana aku lihat? Nih. Nggak aku lihat. 50 real, Masya Allah, bismillah. Duduk dulu, Kak. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya Nabi bilang boleh, kita coba, walaupun seumur hidup sekali ya. Mana Ustaz, bismillah. Bismillah, yaudah 3 kali teguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah, kenapa? Masya Allah. Masya Allah. Apa masalahnya? Ya Allah, ya Allah. Masalahnya apa, Bang? Ya Allah, sunnah Rasul ya Allah. Ya masalahnya apa? Baik. Nah, masalahnya apa? Sekarang kalau kau memang Nah. mau jujur, coba kalau ada air kencing onta, kau sakit, kau minum nggak air kencing onta itu? Ya di sini nggak ada onta, kayak mana mau diminum? Kalau ada di hadapanmu, kau misalnya kubawakan kepadamu air kencing onta, kau lagi sakit, kau minum nggak? Ya berpikirlah, ini sakit apa sekarang? Sakit demam, sakit kutilan, bisulan? Itu alasannya kenapa saya masih waras tidak mau ngikutin Muhammad. Ya udah nggak apa-apa, kau nggak ngikutin Muhammad nggak apa-apa, ya Gimana nggak Anda itu? masalah. Nggak Itu rugi kan nih. pertanyaanmu tadi. Setelah saya belajar agama Islam, kenapa kamu tidak masuk Islam? Karena saya masih waras. Iya betul. Itu konteksnya yang mana? Yang sakit apa? Karena ada penyebabnya lah. Ini semua sakit dibuatnya. Demam. Orang bisulan minum ini, Demam, minum sakit apa? demam. Tidak enak Sakit badan. demam ya udah, kalau memang posisinya di sana kenapa enggak?
Berarti kamu kalau misalnya demam juga, kamu minum Ya kencing posisinya otak. di mana? Di mana posisinya? Tengok konteksnya Ya sudah lah. di Arab. Kalau misalnya kamu lagi ke Oke. Arab, Di Arab. Oke, kalau memang itu kalau memang betul sembuhnya itu kenapa nggak diminum? ya berarti kamu minum juga kencing onta. Ya kalau memang sembuhnya kenapa nggak diminum? Iya, makanya saya bilang, makanya Ya, itu kalau memang sebabnya sembuhnya kamu kenapa nggak masih diminum? Islam. Iya, Kencing hewan aja kamu minum, itulah Islam. Kencing hewan Loh. kau minum. Lalat masuk ke minumanmu kau minum. Loh. Makanya belajar ini, Belajar. belajar tentang ilmu kedokteran kau. Goblok kali kau. Kamu tahu apa Oh, yang dikeluarkan oleh statement Badan Organisasi Kesehatan Dunia tentang minum kencing onta? Itu penyebab Apa? penyakit MERS. Tahu penyakit MERS? MERS apa? Nggak ada virus MERS bukan dari Udah situ. kau Dari belajar, Cina, dari mana? kau belajar kau tenangkan dirimu dulu di bawah sana. Kau ngelihat kok. Ngapain kok? Aduh. Kalau naik jangan panik. Jangan kau kerjanya kesana kesini ngapain? Yo, silakan. Kalau naik, tenangkan dirimu dulu. Ya. Coba kita kasih naik ada Muhammad Adrian 06. Muhammad Adrian 06. Waduh. Ya, silakan. Muhammad Adrian. Adrian, silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Adrian. Bentar. Namanya enak dia. Ani kamera? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Apa? Efek. Kamu cok. Halo. Assalamualaikum. Nggak mau kan no? Tuh sudah saya undang tuh. Kamera, silakan. Tunggu ganti HP dulu. Ganti HP. Bisa. Baik, kita kasih turun ya. Sulit teman-teman. Nyari muslim yang waras tuh memang susah. Ya. Kalau bahas yang lain normal dia, normal. Contoh, kamu suruh bahas dia yang lain begitu. Tapi kalau membahas agama Islam mendadak dia waras. Percaya sama saya. Kita kasih naik ada ini Hencinir ini dari tadi naik-naik apa sih Hencinir ini? Hencinir. Ya, halo Bang. Silakan nyalakan kamera. Mau tanya dulu Bang. Kamera dinyalakan dulu Bang. Kalau Anda Oke, mau boleh. nanya, mau apa, silahkan kamera nyalakan dulu. Ya, tapi mau tanya dulu sebentar Bang. Kalau sudah malu nyalakan kamera, jangan naik. Ya nggak ada yang maksa kalian naik. Ya. Oke, kita kasih naik ada Musola Riyadus Solihin. Ini muslim. Musola. Namanya saja sudah musola loh ini. Tempat Allah bersolawat kepada Muhammad. Musola itu kan tempat orang sholat. Nah, dan Allah itu berdoa kepada Muhammad, makanya Tuhannya Allah itu ya Muhammad. Silakan. Musola Riyadus Solihin. Musola? Musola macet lagi. Masa tadi itu gambar kono. Kita kasih turun ya, macet lagi dia. Teman-teman, sekali lagi ya. Ini ada 96 orang ingin mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih anu dulu ya, kita terima dulu. Sebentar. Ini ada 3 orang. Bang.
Gimana Bang? Halo Bang Eris TV. Halo Bang. Ini kalian ini muslim-muslim. Iya Bang. Aku penggemar. Aku penggemarmu. Penggemar ternyata. Bang, bukan penggemar Bang, penggemar. Ya, salah Bang, orang Batak. Orang Batak. Bang, coba belajarlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Bang. Coba bilang dulu, Bang. Memang. Coba bilang dulu. Memang. Kenapa kok bilang memang bisa bilang biasanya nggak bisa ngomong bilang memang, memang. Oke. Bagaimana lagi Bang begitu ya? Ketawa di teman-teman. Memang. Oke lah. Ini kalau Kristen semua, saya lagi cari dulu yang muslim dulu ya, teman-teman ya. Bang, izin main sekali Bang. Izin main sekali Bang, boleh di screenshot Bang. Boleh. Oke. Baik, tapi nanti kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim ya. Oke, makasih. Sekali aja Bang. Oke. Jangan PK. Saya turunkan dulu. Jangan PK. Nanti habis waktu kita teman-teman. Bang. Jangan. Nanti kalau PK, saya itu kalau PK maunya sama yang muslim. Kalau bedanya saya dengan yang Donditan, dengan yang lain-lain tuh begitu. Mereka PK sesama Islam. Ya. Teman-teman, kalau kalian Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada Ojik Glow official. Ojik. Ya, Ojik. Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Macet lagi nih. Bang, jangan merokok, Bang. Kenapa aku takut merokok itu? Emang nggak boleh? Bukan nggak boleh ngerokok. Di TikTok itu dilarang merokok. Nggak apa-apa ngerokok itu. Apa-apa. Kenapa Anda marah-marah, Bang? Kenapa Anda emosi? Kalau aku bukan emosi, tapi esmoni, Bang. Memang sulitnya orang Islam yang waras. Bang, kenapa saya sulit menemukan orang Islam yang waras, Bang? Kenapa ketemunya orang seperti Anda semua? Aku malah lebih sulit lagi ketemu sama orang seperti kamu itu yang lebih goblok lagi loh. Kalau minumin kencing onta itu waras berarti ya? Kalau kencingin onta itu, waduh, kalau kencingin onta itu, alah. Enak, Bang. Enak. Bang. Baiklah, kita cari yang agak waras sedikit dulu ya sebenarnya. Memang kita ya sulit teman-teman, sulit. Kalau kalian maksa saya untuk bilang ada orang Islam yang waras kalau ngomongin agama Islam, gimana saya mau ngomong? Iya, orang saya nggak pernah ketemu. Masa Anda paksa saya? Anda menista dengan mengatakan tidak ada orang Islam yang waras ketika bahas agama Islam. Loh, orang saya nggak pernah ketemu kok gimana? Saya nggak pernah ketemu, gimana? Ada gitu? Yuk, kita kasih naik ada, bentar ya. Siapa ini ya? Coba nih, coba atau ketik saja teman-teman, ketik di kolom komentar. Ini komentarnya itu terlalu kenceng teman-teman. Coba ketik di kolom komentar saya Islam gitu coba. Biar saya naikkan. Coba ketik saya Islam biar saya naikkan. Coba yang naik. Baik, I am Indonesia. Coba ya. Saya lihat apakah apakah Anda ada di kolom antrian. Ini terlalu banyak sih yang mengajukan permintaan naik ini. Makanya setelah saya siaran,
Itu selalu saja ngomong banyak orang, saya nunggu-nunggu nggak kau naik-naikkan, nggak kau naik-naikkan. Gimana saya mau naikkan kamu yang ngantri 90 orang? Ini 99 orang nih yang naik nih. Sudah saya bilang yang Kristen jangan naik, tapi ngeyel aja mereka itu kadang-kadang naik nih. Jadinya yang Islam jadi ketutup. Coba kita kasih naik ya. Ada saudara Aan. Aan. Mana nih Aan ini? Aan. Kalau Aan biasanya Muslim tuh. Soalnya saya punya teman namanya Aan. Ya Aan. Silahkan nyalakan kamera Anda. Muslim bang? Aan? Macet kan? Sorry bang. Kita Kristen. Anda Muslim? Kristen. Kristen. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Sorry salah pencet bang. Sorry. Baik, saya blokir dulu karena Gabut peraturannya aja, begitu di sini. Jadi selamat, Anda tidak akan bisa menemukan channel saya lagi. Baik, kita blokir ya karena kita peraturannya begitu. Kalau Anda Kristen terus naik cuman ngomong salam mendekat, saya blokir. Kita kasih naik ada It's Me. It's Me. It's Me. Kemarin ada orang inbox saya It's Me. Alasannya dia mau naik nggak mau dinaik-naikkan. Coba pakai ini orangnya. It's Me, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda yang suka inbox saya? Halo? Macet. Baik, saya kasih turun. Inilah teman-teman. Kalau inbox juara 1. Kenapa kamu nggak pernah naikin saya? Pengecut kamu ya. Beraninya sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Coba kamu naikin saya. Ini sudah saya naikin orangnya tapi ngomong nggak berani. Baik, kita kasih turun ya. Berat mereka. Nirjana. Oke, kita kasih naik ada Nirjana. Nirjana, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, selamat malam. Selamat malam Nirjana. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, tolong diundang di situ ya. Undang, baik. Saya kirimkan undangan. Cari pengganti yang tadi dulu. Ya kok nggak bisa ya? Baik, kalau gitu belajar dulu nyalakan kamera ya. Belajar dulu cara nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik ada Boru Khalid. Boru Khalid. Nampaknya ini si Manung Khalid, teman-teman. Halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini si Manung Khalid. Halo, Bang. Silakan nyalakan kamera. Ya, Boru Khalid. Kenapa mengajukan permintaan naik Boru Khalid? Iya, karena kan aku kemarin Muslim. Oh, kemarin Muslim, Boru Khalid. Gimana ceritanya kok jadi Muslim? Nggak tahu ya, kayaknya ada kayak kenyamanan gitu. Terus akhirnya dibaptis. Akhirnya meninggalkan agama Islam lagi. Banyak yang begitu. Bahkan saya ngeliat ada satu video ya, dia mualaf tuh sudah 40 tahun. Terus dia gara-gara sering nonton saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam. Sempat mualaf berapa lama Boru Khalid? Kalau Muslim dari bayi. Oh, dari bayi Muslim. Oh, Muslim dari bayi. Tapi kok si Manung Khalid? Tapi mencurigakan ini, masa si Manung Khalid Muslim? Saya belum pernah lihat ada si Manung Khalid Muslim. Coba kita tes dulu. Sampai berapa lama Muslimnya? Sampai kemarin, bulan 5. Sampai bulan 5. Waduh, dari bayi sampai bulan 5 jadi muslimah, kemudian keluar dari agama Islam.
Saya Iya. tes dulu. Kita di sini nggak mau bohong-bohong, nanti cuma ngaku-ngaku. Coba bacaan sholat gimana? Nggak pernah sholat. Nah, sholat. Masa Anda Muslim nggak pernah sholat, ini bagaimana? Nggak pernah sholat, beneran. Tapi Anda Tapi kalau- muslimah. Muslimah. Coba Ada baca KTP-nya Al-Fatihah. muslimah. Coba baca Bismillah. Al-Fatihah. Emang udah boleh? Masih boleh? Ya boleh-boleh saja. Kan untuk menguji bahwa Anda pernah Muslim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Oke. Coba ada surat lain nggak yang hafal juga? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Sah ini. Memang mantan muslimah nih teman-teman ya. Sah. Ini saya mau tanya dulu. Beneran boru khalid atau dibuat boru khalid? Dibuat baru kali setelah masuk Pantesan. agama Kristen. Oke. Terus akhirnya sekarang meninggalkan agama Islam. Kenapa kok meninggalkan agama Islam? Karena agama yang kemarin baik, sekarang pun agamanya baik juga gitu kan, nggak menjelekkan agama yang kemarin lah. Cuma setelah masuk gereja kayak ada ketenangan gitu. Kalau berdoa kayak apa, badan ini merinding-merinding gitu loh. Kayak menyentuh ke hati gitu. Jadi lama terus ketemu orang yang tepat. Jadi di apa? Step by stepnya lah ngikutin. Step by step akhirnya jadi- meninggalkan agama Islam ya. Oke. Cuman ada satu statementmu yang saya tidak setuju, Kak Boru Khalid. Kalau kamu tadi mengatakan bahwasanya yang sebelumnya itu baik. Kalau yang sebelumnya baik, kenapa ditinggalkan? Ya juga sih. Itu namanya main baik-baikan. Contoh. Ini gelas, baik, bersih. Oke? Terus Ya. satu lagi ada gelas, baik, bersih. Ya udahlah, ganti minum pakai ini, ganti pakai ini. Itu namanya kurang kerjaan. Mengganti itu karena sesuatu itu didapati tidak baik. Contoh. Ini gelas. Sudah saya dapati ada bekas lalat di dalamnya. Saya tukar, saya ganti dengan gelas yang lain. Karena saya dapati bahwa gelas itu tidak baik. Nah, ketika kita mengganti sesuatu, itu pasti karena kita dapati dia tidak baik. Saya kasih contoh. Kita pergi ke bengkel. Oke, kita beli mobil misalnya, mobil baru. Ya. Baru turun dari dealer. Businya tentu masih baru businya. Datang ke bengkel, dik. Bang, mau ganti busi. Kenapa? Karena masih baik businya. Masa yang baik diganti dengan yang baik gimana? Nah, saya mau kasih tahu. Itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran kayak begitu. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Bahwasanya Allah menurunkan ayat kepada Muhammad. Lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat itu. Lalu diganti sama Allah ayat yang lain. Yang sama baiknya. Nah itu. Makanya saya bilang Allah sama Muhammad main lupa-lupaan. Tapi janganlah kita bahas itu. Karena Boru Khalid ini kayaknya sudah nyaman dengan Kristen, nggak mau bahas-bahas masa lalu, nggak apa-apa lah ya. Ya selamat, menjalankan apa yang sudah diyakini sebagai yang baru. Semoga menjadi manusia baru, lebih baik lagi dari yang kemarin. Begitu ya? Amin. Ya. Oke, terima kasih Boru Khalid. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Aduh, ya ternyata banyak ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Rosnaini. Sekarang muslimah banyak loh naik sini ya, yang sudah meninggalkan agama Islam. Ya Rosnaini. Iya.
Silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Ini bukan Kak Ros yang di Upin Ipin ya. Oh, bukan. Ini Silakan. Kak Rosnya relax aja ya guys. Oke, silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Kak Ros, muslimah Kak Ros. Muslimah, kalau udah berhijab muslimah. Iya, apa yang mau Kak Ros sampaikan? Sudah lama nonton Edis TV? Kadang-kadang lewat, mampir juga. Kadang-kadang Iya. lewat. Oke, Iya. apa yang mau Kak Ros bahas nih? Silakan. Siapa aja lah dulu, Edis aja lah. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu ya masalah lalat di dalam air ya kan. Kan saya kan ikuti juga ya kan. Masalah boleh meminum air apa tadi kotoran itu apa Kencing namanya? unta. Ya, itu ada asbabnya ya kan. Edis kita nih sharing aja, kasih pendapat ya kan, berbagi. Tidak ada yang boleh egois, emosi. Kalau ingin, karena kita ini kan saling berbagi ya kan, ya kan, Boleh. berbagi pendapat, kasih masukan ya Boleh. kan. Kita bahas dari yang lalat dulu. Gini dulu Edis. Gimana? Sama pun tak boleh kita saling menghina, itu tidak boleh. Ya kan, bagaimanapun caranya, kalau kita pun menghina keyakinan seseorang itu, kalau keyakinannya masih kuat untuk agama dia sendiri, nggak akan bisa goyang, ya kan? Itu dia kuncinya. Jadi masalah itu tadilah kotoran apa namanya itu? Lalat dulu, satu-satu. Satu-satu Kak Lalat. Ros. Itu dua-dua Mengenai itu. lalat masuk minuman. Iya, itu ada asbabnya, ya kan? Pada zaman dahulu itu, iya kan, kadang-kadang karena terjadi dulu kan seperti di Palestina ya kan, dalam keadaan darurat, yang dimakan pun nggak ada, apapun yang mau diminum pun nggak ada. Jadi itu pada masa zaman Rasulullah dulu, iya kan, itu ada asbabnya, lagi Baik. terdesak. Bisa tunjukkan dalilnya? Ada asbabul nuzulnya? Loh, tapi kamu kan coba kamu bacalah dulu Saya yang balikan ya kamera saya ya. dari awal sampai Z ya. Baik, kita Awal bahas, sampai tampilkan. Z. Apakah ada asbabul nuzulnya atau sebab musababnya? Karena kalau saya baca hadis, Muhammad tuh tukang ngomong sendiri, nggak ada angin, nggak ada petir. Baik, lihat ya. Ini hadis. Matan hadis yang menceritakan berkaitan minuman yang dimasuki lalat adalah begini. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada di sini asbabul nuzulnya. Tiba-tiba saja Muhammad ngomong, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ia, maksudnya lalat itu, kemudian buanglah. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan di sebelah lagi adalah penawar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang dari kamu, maka rendamlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia. Ini karena salah satu daripadanya adalah penawar, sebelah lagi adalah penyakit. Nih ya. Menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara najis. Ini karena telah ijma ahli ilmu bahwa setiap yang tidak berdarah atau apabila terjatuh ke dalam minuman atau makanan tidak menjadi najis. Walaupun begitu, terdapat juga sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Seperti biasa, Muslim itu selalu ada dua jawaban, ya. Ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Babi juga begitu, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya, Kak Ros ya. Baik. Tadi Kak Ros bilang ada asbabul nuzulnya mengenai sulitnya air dan lain sebagainya. Kenapa Kak Ros berbohong? Baik, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa karena tidak ada air. Silakan. Dengar dulu, pada masa zaman Rasulullah itu memang sulit. Semuanya Oke, di itu mana masa dalilnya? Masa perang, pada masa orang Quraisy dan para kafir memerangi Rasulullah. Begini Kak Ros, Tapi kamu janganlah emosi Kak Ros. Tidak, Tenang, saya nggak emosi. nanti hilang lo cantiknya Kak Ros. Kalau marah-marah nanti cantiknya hilang.
diambil Saiton. Baik, gini. Kak Ros, tadi kan Kak Ros bilang bahwasanya karena air langka. Nah, coba tunjukkan dalilnya. Ada asbabnya. Iya, Jadi mana? Di mana asbabul wurud dari hadis itu? Edis, dengar dulu. Kita ini belum orang yang fakar untuk membahas Al-Quran dan hadis, ya. Itu yang orang-orang yang fakar itu pada orang-orang yang Imam Syafi'i, Hambali, yang begitu-gitu yang bisa. Kalau gayok kakak Koni pun dek, membahasnya itu tidak paham juga untuk membahasnya itu. Sekedar hanya membaca. Kupikir jawaban tadi yang keluar. Sekedar membaca dirimu ya Adis, kamu itu kan hanya membaca kan, membaca Al-Quran, arti Al-Quran itu kan, tapi kamu nggak tahu mentafsirkannya. Itu dia kuncinya. Makanya ilmu Allah itu tidak sembarangan, apalagi orang-orang di luar Islam tidak sembarangan diberinya kunci. Diceramahin saya. Oke, bisa gantian Kak Ros? Jadi saya dulu yang bertanya dengan dirimu, kan Kak, saya udah menjelaskan. Saya tanggapi dulu lah Kak Ros, kan belum saya tanggapi. Ya, Oke. saya dulu, karena lalat sudah saya bahas. Bukan, ya, sebentar, kan? saya tanggapi dulu ini sedikit saya tanggapi. Habis itu baru kita mau ngangkat tema yang lain, boleh? Baik. Ya, boleh. Saya tadi berpikir Kak Ros menunjukkan dalilnya. Ternyata bukan dalilnya, tetapi ngarangnya. Lalu, sebentar Kak Ros, tadi kan sudah ngomong, gantian boleh? Iya, boleh. Baik. Kemudian Kak Ros mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti Al-Quran. Jangan ikut-ikutan saya, Kak Ros saja yang tidak mengerti. Kemudian Kak Ros mengatakan, yang mengerti itu adalah Imam Hambali, Imam Hanafi, katakan dan seterusnya. Iya. Waktu saya membaca Al-Quran Kak Ros, tidak ada di dalam Al-Quran tertulis yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hambali. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hanafi. Tidak ada. Kenapa orang Islam terus-menerus memfitnah Al-Quran? Tiap hari Al-Quran difitnahnya. Kenapa saya memfitnah? Kamu yang sering memfitnah Al-Quran. Di mana Kak Ros bahwa yang paham Al-Quran itu Imam Hambali, tertulis di Quran mana? Jadi udah saya bertanya dulu ya. Kata itu di dalam apa itu Injilmu itu katanya, iya kan? Katanya darah itu bisa membantu untuk mengangkat kalian ke surga. Sementara darah itu najis. Bagi kami Islam itu suci. Kecuali dalam keadaan terdesak. Itu ya kuncinya. Terdesak itulah dia asbab namanya. Baik, bisa ditanggapi? Boleh? Baik. Saya rasa Kak Ros juga sama seperti saya, orang Indonesia yang mengerti tentang sejarah negara ini dan pasti pernah mendengar istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula, memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu? Bahwa kita setelah merdeka, dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya. Oke, jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini? Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk begitu juga dengan Yesus. Baik. Baik, saya ajari tentang kekristenan. Kamu bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, saya jawab ya dengan paham kekristenan, boleh? Baik. Jadi begini, kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh, ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati. Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami.
Makanya kami punya pemahaman seperti itu, bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah, boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah Kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Kak ada pernah itu, tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini, di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lah gitu. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum, saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Jadi, kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan, bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Wah, haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi ya kan, kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi, utusan. Dengar, jangan dulu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, iya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa. Dengan cara minum darahnya. Iya, boleh kalau diminum bagus berarti bagus. Berarti Dracula betul? Hah? Dracula betul? Bukan Dracula, dia nabi. Gimana? Kalau si Yesus itu saya kasih contoh, Kak Ros. Tenang, Kak Ros, tenang, Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, ya. Darahnya Udin, saya minum. Klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad. Kalau diganti darahnya Muhammad, saya minum. Klek. Seperti Dracula juga nggak? Tidak juga. Nah, beda kan? Kalau sudah saya bilang, kalau bahas Muhammad mendadak berbeda. Standarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan Kakak D. Biar Kakak jelaskan juga itu masalah Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di tiang jemuran, ya kan? Kau jelaskan tiang jemuran lagi katanya. Apa jadi bagaimana Kak Ros? Kami membuat jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Oke. Baik. Begini Kak Ros, begini.
Kalau ya dengar kalian dulu. kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ros, kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Lu tidak percaya? Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Baik. Rasulullah Nabi. Baik. Yang Isa, Nabi Sekarang Isa begini itu Kak bukan Ros, Nabi sekarang saya Isa. tanya dulu Yang Kak disalib Ros. Itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang sampai sedetik ini masih digantung? Dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak Kak Ros, saya diizinkan punya pertanyaan Allah. sederhana Kak Ros. Dengar dulu. Kak Ros. Tidak diizinkan Allah Baik, dibunuh baik. para Saya mau tanya manusia dulu yang sekarang pertanyaan berdosa. sederhana. Tuhannya dulu, siapa Nggak, yang jangan sampai dipotong sekarang cakap masih saya, digantung? Cerita saya saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa. Ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana Paham ada nggak? nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi. Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah Nabi Isa, ya. Biar Sudah tahu bisa itu gantian? yang melawan Dajjal. Sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu Sudah bisa gantian? Nah, masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah, ya, yang Sudah bisa gantian Kak Ros? yang membuatkan neraka dan dengan surga. Itu adalah Allah yang Maha Esa, ya guys. Sudah bisa Paham? gantian? Bukan siapa, bukan si manusia yang kamu bunuh di Baik. palang jemuran itu. Bukan. Sudah bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain. Iya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya Siapa saya... yang menipu? Hah? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah. Allah Maha Penipu. Allah yang menggulapkan. Sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, tenang dulu. Kak Ros. Para Kak kafir. Ros tadi kan sudah ngomong. Bolehkah saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Iya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul? Bisa aja Allah kun fayakun. Oke. Kalau mau dia Berarti berbuat, Allah menipu, betul? terjadilah. Hah? Berarti Allah menipu, betul? Karena kejahatan. Jangan karenanya dulu. Berarti Allah menipu, betul? Kejahatan para orang kafir yang ingin Ah. Kak Ros, tenang dulu Kak Ros. Tenang dulu Kak Ros. Kenapa dia dibunuh? Kenapa Waduh, tujuan Kak Ros. orang? Dengar dulu. Kak Ros, Orang tenang dulu, emosinya tahan. Tarik nafas. Hembuskan. Kenapa orang kafir membunuh? Tarik nafas dulu Kak Ros, tarik nafas. Hembuskan. Dikarenakan Sudah dia tenang? ada mukjizat. Kak Ros, tenang dulu Kak Ros. Quraisy dia ada ilmu. Alamak. Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik. Jadi orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya, betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul?
Ya, betul, tak salah lagi. Akibat daripada itu, tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain itu Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukan Kaparo menipu orang Kristen. Abah. Alamak, susah aku ikutin logikanya Kak Ros nih. Kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak sampai ke situ. Kemudian yang kedua, masalah gantung-menggantung Kak Ros. Nabi Isa. Coba jelaskan dulu lah. Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang Tuhannya orang Kristen itu digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau sampai sekarang Yesus masih digantung berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Gak percaya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau. Sebentar Kak Ros, saya tanya dulu, ini apa? Ini bacanya apa? Allah, itu Asma, biar kau tahu ya. Asma siapa? Asma. Makanya kau baca itu. Asma siapa Kak Ros? Asma Allah, Asma Allah. itu. Allah Tuhannya siapa? Abah. Tuhannya siapa? Abah. Allah Tuhannya siapa? Abah, Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Allah. Kan? Susah lah Kak Ros, Kak Ros. Biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik Kak Ros, ini hubungan sudah terlalu malam, sudah larut malam. Saya harus melakukan kegiatan dulu Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan. Sebenarnya saya pengen lanjut terus teman-teman, tapi ya begini kita harus. Kak Ros sedikit, Kak Ros. Ada pesan dari Muhammad Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja. Ada pesan dari Muhammad bahwasanya kalau sempat akal Allah wanita itu separuh. Aku tidak mau menyembah dia. Paham kau tidak? Kak Ros, begini. Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh. Baik. Mantap. Baik. Karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya Kak Ros, ada pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya. Baik. Oke, saya mengundang Kak Ros besok datang kembali ya. Setelah saya mendengarkan kamu, mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Kak Ros, saya sudahi dulu. Besok kita lanjut lagi ya. Memitnah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih karpet merah besok. Allah tidak berwujud, katamu, tidak menyerupai apapun, tidak bisa dilihat, tidak bisa dijelma, tidak bisa menjadi manusia. Pandangan itu lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, bahwa Dia tidak mungkin turun ke dalam ciptaannya, karena ciptaan dianggap rendah, penuh kekurangan, tidak layak dijamah Sang Ilahi. Namun pertanyaan harus diajukan, apakah tidak berwujud berarti tidak bisa mewujud? Apakah karena Allah tidak seperti manusia, lalu Dia tidak mungkin menampakkan diri dalam rupa manusia, jika Ia menghendakinya? Apakah Allah yang Maha Kuasa dibatasi oleh batasan yang diciptakan oleh logika manusia? Jika Allah Maha Kuasa, maka segala kemungkinan berada di bawah kekuasaannya. Bukan berarti Allah akan melakukan hal yang bertentangan dengan kodratnya, tetapi tidak ada yang mustahil baginya, termasuk menyatakan diri dalam rupa yang dapat dijangkau manusia. Kisah Taurat mencatat bagaimana Allah menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api pada semak duri. Apakah semak itu adalah Allah? Tidak, tapi semak itu menjadi media pernyataannya. Allah juga menampakkan diri kepada Israel dalam tiang awan dan tiang api. Mengapa menolak kemungkinan bahwa Allah juga dapat menyatakan dirinya melalui pribadi manusia? Ketika dikatakan, Allah tidak menyerupai apapun, itu benar dalam pengertian bahwa tidak ada makhluk yang menyamainya dalam hakikat. Namun menyatakan diri dalam bentuk yang dipahami manusia bukan berarti Allah menjadi seperti makhluk. Itu adalah inisiatif kasih, bukan perubahan kodrat. Dalam iman Kristen, Allah yang tidak kelihatan menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Bukan karena Allah berubah menjadi makhluk, melainkan karena firman-Nya yang sejak kekal, masuk ke dalam dunia, mengenakan tubuh manusia, dan hidup di antara manusia. Firman itu tidak diciptakan. Firman itu adalah bagian dari keberadaan Allah sendiri, sebagaimana tertulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1.
Firman itulah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Bukan firman yang kehilangan keilahian, tetapi keilahian yang mendekat kepada ciptaan, agar ciptaan mengenal Sang Pencipta. Dikatakan, Allah tidak bisa menjadi manusia. Tapi siapa yang menetapkan aturan itu? Apakah ciptaan dapat berkata kepada Sang Pencipta, engkau tidak boleh masuk ke dalam duniamu sendiri? Mengapa Allah tidak bisa menjelma, jika itu adalah kehendaknya untuk menyelamatkan manusia? Ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah yang tidak berwujud bisa mati di salib? Jawabannya, Allah tidak mati sebagai Allah. Yang mati adalah tubuh manusia yang dikenakannya. Keilahian tidak bisa dihancurkan, tapi Allah memilih untuk merasakan penderitaan manusia secara nyata. Karena cinta sejati tidak menyelamatkan dari kejauhan, melainkan masuk ke dalam penderitaan, dan mengangkat keluar dari dalamnya. Salib bukan bukti kelemahan Tuhan, tetapi bukti kasih yang paling dalam. Di salib, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak tinggal diam melihat manusia binasa oleh dosa. Dia sendiri turun tangan, memikul beban yang manusia tidak sanggup pikul. Di mana keadilan dan kasih bertemu? Di salib. Di mana kekudusan dan pengampunan bersatu? Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jika Allah hanya bisa memberi hukum, tetapi tidak mau turun tangan menyelamatkan, apakah itu kasih? Jika Allah hanya bisa memerintah dari kejauhan, tetapi tidak mau merendahkan diri demi menebus ciptaannya, apakah itu belas kasihan? Sebaliknya, Injil menunjukkan Allah yang benar-benar mengasihi, bukan sekadar dengan kata, tapi dengan tindakan. Inilah Allah yang menyatakan kasih-Nya bukan dari kejauhan, tetapi dengan datang ke tengah manusia. Berjalan bersama yang berdosa, menyentuh yang najis, mengampuni yang bersalah, dan memberikan nyawa bagi semua. Yesus Kristus bukan manusia biasa yang ditinggikan menjadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang turun dan mengenakan kemanusiaan, bukan karena Dia kurang, tetapi karena manusia tidak sanggup naik kepadanya. Pernyataan bahwa Allah tidak berwujud seringkali digunakan untuk menolak Yesus, namun dalam kenyataannya, Allah dalam Alkitab memang tidak terlihat oleh mata, tetapi menyatakan diri dalam rupa yang terlihat bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk disembah. Yesus bukan sekadar guru, nabi, atau tokoh moral, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dengan menolak bahwa Allah bisa menjelma, seseorang sedang menetapkan batas bagi Dia yang tidak terbatas, padahal kasih sejati tidak mengenal batas, dan kuasa sejati tidak takut merendah demi yang dikasihi. Allah tidak kehilangan kemuliaannya karena datang ke dunia. Sebaliknya, dunia disinai oleh kemuliaannya ketika Dia hadir dalam Kristus. Maka, jika dikatakan bahwa Allah tidak berwujud, sebenarnya maksudnya adalah bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh wujud ciptaan. Tetapi dalam iman Kristen, Allah memilih untuk menyatakan diri-Nya dalam wujud manusia, supaya manusia tidak terus-menerus hidup dalam bayangan dan kebingungan, tetapi melihat, mengenal, dan mengalami Dia secara nyata. Allah tidak dibatasi oleh tubuh, tetapi memilih menggunakan tubuh untuk menyatakan diri. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi memilih masuk ke dalam ruang dan waktu demi menyelamatkan manusia yang terikat oleh keduanya. Inilah kasih sejati, bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, bukan Allah yang hanya dihormati, tapi Allah yang bisa dikenal secara pribadi. Yesus Kristus adalah perwujudan kasih itu, bukan ciptaan yang dituhankan, tetapi Tuhan yang menyatakan diri-Nya dalam ciptaan. Dan kepadanya, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan, karena Dia adalah Tuhan, penebus, dan juru selamat dunia. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Yohanes 1 ayat 14. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Komentar pertanyaanmu di bawah, mari berdialog dengan hormat dan terbuka. Salam murid Kristus.